Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya. Alhamdulillah, pagi ini kita dapat bertemu kembali secara virtual untuk mengikuti kelas pengantar web programming materi HTML sesi kedua. Setelah pada sesi sebelumnya, minggu lalu kita mempelajari tag-tag dasar HTML. Pada sesi kedua hari ini, kita akan masuk ke materi yang sedikit lebih advance, yaitu materi mengenai anchor, di mana anchor ini merupakan salah satu tag yang paling sering digunakan dalam HTML, dan berikutnya kita akan mempelajari materi mengenai frame. Namun, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke materi, marilah kita dengarkan terlebih dahulu arahan dari Kepala BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kepada Ibu Dwi Retno Wilujeng Wahyu Utami, SSI MSI, kami persilahkan. Terima kasih Mas Rengga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Bambang selaku Koordinator Fungsi IPDS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang juga menjadi narasumber dalam kelas pembelajaran. Yang saya banggakan para pengajar dan juga panitia di fungsi IPDS PPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta yang saya hormati para peserta kelas pembelajaran yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat dan rahmat-Nya sehingga pada hari ini kita bisa bersama-sama dalam mengikuti belajar bersama dalam kelas pembelajaran secara virtual dan kelas pembelajaran web programming. Teman-teman sekalian, pada era kedudukan website akan semakin merajai dalam bidang teknologi informasi. Karena dengan terus berkembangnya internet sebagai jaringan website, kebutuhan akan website menjadi semakin tinggi, bahkan sepertinya menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, website ini selain menyediakan berita dan informasi, juga dapat berupa aplikasi. Dan dari sisi biaya, pembangunan aplikasi berbasis web ini tentunya akan lebih terjangkau. Apalagi dalam era pandemi sekarang kita akhir-akhir ini juga selalu menerima undangan, misalnya undangan pernikahan itu juga dalam bentuk web dan itu menjadi sangat efisien, menjadi murah tapi juga tampilan undangannya menjadi jauh lebih menarik karena lengkap dari mulai agendanya, prewednya, dan juga termasuk komen-komen yang disampaikan gitu. Jadi saya juga impress sekali dengan perkembangan undangan-undangan atau yang berbasis web tadi artinya semakin menarik dan menjadi challenging juga supaya semakin banyak teman-teman yang menguasai web programming ini. Nah, perkembangan TI ini juga memberikan peluang bagi pemerintah untuk terus melakukan inovasi pembangunan yang berbasis elektronik karena kita juga sudah mempunyai perpres terkait SPPE atau e-government, dan ini juga dibangun dengan upaya yang luar biasa e-government ini. Infrastrukturnya telah dibangun, dan juga kebijakannya dikeluarkan oleh Kemenpan RB. Nah, karena itu kita semua tentu di pemerintahan juga senantiasa harus berupaya terus untuk menciptakan inovasi dan juga memberikan inovasi dan juga layanan-layanan yang berbasis teknologi agar pelayanan publik kita semakin baik, semakin berkualitas, semakin mudah diakses, dan jika perlu senantiasa bisa diakses melalui handphone. Nah,
Untuk mewujudkan pelayanan prima tersebut, BPS juga harus adaptif ya terhadap pemanfaatan TIK dan juga inovasi-inovasi untuk pelayanan perkantoran dan juga pelayanan publik. Untuk menunjang inovasi-inovasi tersebut, maka BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyiapkan atau mengadakan kelas pembelajaran web programming ya, yang terdiri dari 5 kelas pembelajaran, yaitu kemudian CSS, SQL, PHP, dan juga JavaScript. Ya. Kelas pembelajaran ini dilaksanakan setiap hari. Nah, saat ini sedang berlangsung sesi kedua kelas pembelajaran HTML. Sesi pertama sudah dimulai pekan kemarin. Jadi nanti setelah kita selesai dengan pembelajaran HTML, kira-kira 1 bulan ya, 4 kali pertemuan, 4 hari sehari Selasa. Kemudian bulan berikutnya akan dilanjutkan dengan CSS, kemudian SQL, PHP, dan juga JavaScript. Nah, peserta yang mendaftar dibatasi jumlah 300 orang per masing-masing kelas pembelajaran. Nah, dari peserta yang mendaftar pada kelas HTML, 68% berasal dari BPS, kemudian 12% berasal dari universitas, berasal dari OPD di Bangka Belitung, dan sekitar 9% berasal dari swasta, SMA, SMK, dan juga SMP. Jadi ini peserta didominasi oleh generasi milenial, dan yang termuda berasal dari siswa SMP Negeri 1 Bukit Tinggi. Sebagai informasi teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, peserta yang dari BPS pun tidak hanya dari BPS Bangka Belitung, tetapi juga ada peserta dari BPS Daulat Provinsi Bangka Belitung dan ada dari 23 provinsi di luar Provinsi Bangka Belitung. Nah, peserta yang hadirin dan peserta yang berbahagia, kami tentu berharap pembelajaran pada kelas pengantar web programming ini bisa bagi kita semua dan juga menghasilkan output berupa inovasi-inovasi yang menunjang keberhasilan kita semua. Seperti kita ketahui, Menpan juga senantiasa menuntut ASN untuk senantiasa menciptakan inovasi, minimal 1 inovasi per tahun. Jadi mari kita semua berlomba-lomba untuk menyiapkan inovasi agar semakin berkualitas. Mudah-mudahan dengan pembelajaran yang kami siapkan dari mulai yang dasar HTML, kemudian dilanjutkan dengan CSS, SQL, PHP, dan juga JavaScript, maka Bapak, Ibu, dan seluruh peserta akan semakin terpacu dan juga mempunyai kapabilitas untuk menyiapkan inovasi-inovasi yang baru. Demikian yang arahnya dapat saya sampaikan. Semoga apa yang kita lakukan dan kita bangun mendapatkan ridho dan juga berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan. Terima kasih kami ucapkan pada kami dan semoga terima kasih sekali kami ucapkan kepada Ibu Direktur Bidang Ayu kami, rekan-rekannya, dan semoga apa yang disampaikan tadi dapat memotivasi kita semua
untuk dapat mengikuti kelas web programming ini dengan lebih baik. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, untuk mengefisiensikan waktu, marilah kita ikuti pemaparan materi. Maaf. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, untuk mengefisiensikan waktu, marilah kita ikuti pemaparan materi yang akan disampaikan oleh materi kita, Bapak Bambang Sriwono, SSI, MSI. Kepada Pak Bambang, kami persilahkan. Terima kasih. Suaranya terdengar ya. Mudah-mudahan jelas suaranya. Baik, kita lanjutkan ya. Kita belajar bersama untuk HTML ya. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang teks, karakter. Kali ini kita akan mempelajari, tadi sudah disampaikan oleh MC ya, link atau anchor ya, pengait ya, terkait dan prim. Jadi sini sebagaimana biasa saya paparkan dulu PowerPoint-nya sekitar 15 menit ya, mungkin kurang. Nanti baru kita lanjutkan untuk mencobanya membuat program HTML dari Oke, ini saya geser dulu. Ya, ini ya. Jadi kemarin sekarang kita ke link ya. Kita ke PowerPoint. Oh, ini gambar ini ya. Dimatiin aja. Baik. Ya, kita ini ya, sebagaimana kita sudah pelajari pada pertemuan pertama bahwa struktur dari dokumen HTML itu dimulai dengan teks HTML, ya, terus ditutup, ada head, judul ya, terus nanti kita akan coba mengetikkan tag, ya istilahnya tag kalau untuk HTML, atau kalau bahasa programming lain kan komen ya, perintah. Nah itu di bodinya. Oke, ini untuk teks kita gunakan apa nih, mnemonic ya. Atau ya kalau bahasa umumnya kita beri tanda teks itu A ya, dengan di tanda lebih kurang dan tanda lebih besar. Contohnya ini ada nih ya. Untuk kita mau membuka desasekarbiru.com, ini ada websitenya sudah dibangun ya oleh Desa Sekar Biru di Kabupaten Bangka Barat. Kemudian di sini untuk link itu kita kenal ada 3 ya. Link relatif, link absolut, dan link dalam dokumen yang sama. Nah, ini untuk yang di bawah nih, ini kita mau link yang relatif ya. Oke, sekarang kita lihat. Link itu link ke bagian lain dalam dokumen. Jadi kalau kita ingin menampilkan dokumen kita, katakan suatu publikasi ya, itu kan kita atur di dalam HTML ya. Kalau dari Word nggak bisa ya, nanti ditampilkan ke browser. Browser itu mengenal teks yang ada di HTML, nanti akan ditampilkan sesuai dengan teks yang kita berikan. Di sini dokumen tersebut ini fasilitas yang sangat bagus ya
Powerful HTML itu link. Salah satunya link ke bagian lain dalam dokumen. Katakan kalau kita punya daftar isi, kemudian kita mau link ke bab 2 gitu, atau bab kesimpulan, bisa kita definisikan. Jadi di sini caranya kita berikan nama ya, nama dari bagian tersebut yang akan kita yang kita akan pindahkan kita. Jadi di sini kan contohnya kalau dokumen kita cukup panjang ya, sehingga kalau kita cari itu kita scroll, itu lumayan ya, agak susah lah, agak butuh waktu. Nah ini kalau dengan link bisa langsung, untuk tentu ini memudahkan dari pengguna ya, dari pengguna yang membuat. Di sini kita untuk sebagai programming itu kita menyiapkan sehingga programming language, karena bisa kita punya basic programming pun bisa menggunakan HTML, bisa kita membuat aplikasi juga dengan cukup HTML saja. Dan nanti akan kita lihat ya, kalau kita gunakan database, kita pakai SQL, kalau kita gunakan tampilan yang lebih menarik dengan JavaScript. Oke. Dengan nah ini ada tanda lebih atau Mohon maaf Bapak Ibu, sepertinya ada kendala jaringan di Pak Bambang. Mohon bersabar ya Bapak Ibu, yang seperti jaringannya. Oke ya, lanjut ya. Jadi kalau kita mau membuka page baru ya, jadi tidak menimpa webpage kita tambahkan elemen di ini ya, parameternya, target, nilai. Kemudian untuk tampilan kadang-kadang supaya lebih enak gitu, lebih bagus. Jadi di foto ini kalau kita jalankan di browser tuh ada garis bawahnya ya.
ada garis bawahnya gitu di Microsoft ini di browser. Nah, kita ingin menghilangkan, di sini kita tambahkan teks style text resonance. Kemudian kita juga kita coba ya membuka file PDF. Tadi kita punya di file HTML kita sendiri ya. Kalau kita punya publikasinya atau dokumennya itu dalam bentuk PDF, nanti kalau kita ketik ulang kan susah ya, atau itu sudah berupa legal gitu ya, legal. Jadi nggak bisa diketik ulang, kita tampilkan, kita bisa menampilkan file PDF-nya. Kemudian juga kita bisa menambahkan dalam halaman web kita itu untuk link email. Katakan kalau ada pertanyaan email ke admin, nanti bisa ditambahkan ya, kita atur. Oke, kemudian tadi itu ya linknya nanti akan kita coba sekalian nih mau saya sampaikan juga, saya paparkan juga teks berikutnya frame set. Di sini mungkin perlu saya ini juga teman-teman ya, jadi saya sampaikan bahwa untuk frame set ini ya, ada frame-nya macam-macam, itu teks bodinya dihilangkan, jadi diganti dengan frame. Nanti kalau ada body, frame-nya ini nggak diproses, nggak diterjemahkan oleh browser. Jadi itu ya, salah satu mau pakai frame atau pakai body, karena frame set ini juga sebenarnya mengatur body ya, tampilan. Kalau body itu satu polos, kalau frame set ini bisa kita pecah dalam kolom, katakan di sini. Ya, kita teksnya frame set. Kalau ini kita kolom ya, kolom. Kita punya mau kita buat 3 kolom. Nah, ini ukurnya bisa kita definisikan. Itu persen atau piksel ya, nanti bisa dilihat sendiri, coba-coba kalau mau memperdalam ya, kita bisa lihat nah, ini saya contohkan di sini. 3 kolom yang kiri 25%, yang tengah 50%, yang kanan 25%. Lanjut. Nah, itu ada frame baris. Kita mau membuat web page kita ya, kita bagi dalam frame, dalam bingkai. Kita ini atas, tengah, bawah ya. Ini mau bagi, ini sesuai kebutuhan ya. Kita bagi kita buat 2 baris, kita buat berapa, itu tergantung kebutuhan kita saat nanti kita desain, untuk menampilkan halaman web kita atau aplikasi kita ya. Jadi kalau yang senang itu bisa membuat web page, bisa juga kita gunakan HTML ini untuk membuat suatu aplikasi. Ini kita atur supaya nanti usernya penggunanya ya, menjadi mudah, lebih nyaman. Oke, selanjutnya ada kita bisa campurkan ya, kita frame campuran. Campuran ya, atau ini kembali tadi baris atau kolom ya, ini yang mau kita tampilkan HTML-nya ya. Kalau belum ada kosong, kalau sudah ada ya sini ya akan ditampilkan yang kita ketikkan di kolom 1 ini. Demikian juga di baris ya. Kemudian kalau
campuran ini juga ya. Ini kan kita buat 3 baris ya. Jadi baris atas, ini atas ya, paling atas, baris atas. Nanti kita mau isi atas nih sebenarnya ini kan value apa saja tergantung ini apa yang file yang nama file Anda ya. Kemudian di tengahnya itu kita bagi 2, kiri kanan ya. Ini ukurannya 30%, 70%. Kemudian yang bawah, nah, ini menjadi satu tampilan ya Windows kita. Nah, tadi jadi sehingga dengan frame size ini kan menutup body ya, jadi jangan ada kita ketikkan bodinya, jangan, nanti nggak diproses, nggak diterjemahkan frame size-nya, karena yang diterjemahkan bodinya saja, itu saling. Oke, kemudian juga ada frame navigasi ya, navigasi. Jadi artinya frame-nya kita beri nama. Kita beri nama, ini ya, namanya tampilan, katakan di sini ya, sehingga nanti saat kita klik, katakan dia mau dimunculkan di mana. Ya tadi bisa di Windows yang lain ya, bisa juga di frame yang sesuai namanya yang kita berikan. Kalau kiri nih, kiri katakan saya klik dari kiri, muncul di kanannya ya, di halaman tengah ini. Dan kemudian juga ini ya cara pengetikannya untuk lebar frame, ini kan pakai pixel ya. Pixel, 120 pixel, di sini kita beri tanda bintang, berarti sisanya ya, totalnya 100%. Jumlah pixelnya juga saya nggak hafal ya. Nah ini kan ininya ya, karena ini ada 2 kolom. Nah, ini lebar dari bordernya. Nanti border juga bisa tidak ditampilkan, dihapus bisa ya. Oke, itu PowerPoint-nya yang nanti satu-satu kita coba ya untuk kita buat file latihannya. Oke, sekarang kita mau buat file latihan seperti yang kemarin, latihan link ya. Oh, ini salah. Oh ya, kita pakai Notepad ya. Notepad, ini saya besarkan deh. Oh, nggak bisa ya. Oke, itu ya, HTML. Supaya nggak lupa, tutupnya kita ketikkan dulu ya, HTML. Kemudian kita mau belajar link dulu nih ya. Kemudian di sini baru kita bikin link yang kita pelajari. Umpama link absolut ya, yang ada di link itu ada di file, ada di dalam dan ini yang kemarin kita bahas teks ya, teks. Oke, di sini kita akan ini relatif ya. Ini
Nah, kita tutup. Oke, sekarang kita simpan. Save as ya, save as. Kita taruh di folder ini. Latihan link. Oke, HTML. Ini kita jangan defaultnya teks ya, kita rubah. Sekarang kita punya ini ya. Ini file kita tadi yang baru nih. Baru kita ketikkan. Kok ini ya. Coba kita tampilkan di browser. Ini ya. Ini sini kalau kita klik link, dia akan memunculkan file HTML yang kita definisikan. Nah, di sini ya. Running pack-nya muncul. Sekarang kayak tadi umpama kita mau di Windows yang berbeda, dibukanya ya, dimunculkan di Windows yang berbeda. Underline blank. Nah, ini kita coba satu-satu ya. Nah, teman-teman juga coba setelah ini. Nah, kita pelajari. Ini ya. Nah, dia muncul membuka itu baru ya. Yang linknya kita definisikan di sini karena kita definisikan targetnya itu blank, nah dia akan muncul lagi tuh ya. Ini saya besarkan deh ya. Oke, kemudian kita coba link ke yang absolut ya. Absolut berarti di itu lain. Oke, kita buat lagi. Kita hapus. Kita buat HTML. Nah, ini kita mau buka tadi ya, website orang ya, website yang lain ya. Mau buka Microsoft atau School atau website kantor, nah yang bisa kita definisikan di sini. Katakan tadi kita ingin membuka titik desa biru atau ya web desa birunya ada ini bukan imajiner ya, desa ininya ada benar di Kabupaten Bangka Barat. Saya sempat ketemu sama kepala desanya dan programmernya ya. Jadi ini bagus ya.
Oke, sekarang kita jalankan ya yang absolut. Kalau kita ini, wah, ada yang salah nih. Nah, kita cek lagi. Coba masalah di mana nih? Jaringannya apa ya? Oh ya, agak lama. Jaringannya agak lama ya. Ini dia lagi cari. Ini kita buka desasekarburu.com. Kalau penamaan ini com ini kan untuk commerce ya, komersil. Seharusnya yang lebih pas itu desasekarburu.desa.id. ID itu Indonesia. Kalau komersil di Indonesia juga seharusnya go.id. Kalau untuk government.go.id ada ini ya, ada aturan pengaturannya. Tapi ini kan dia mau cepat aja ya. Tapi saya sudah mungkin belum tahu juga dia ya informasinya di programmernya bagus ya, bagus nih ininya. Websitenya ini kan dari desa nih, penduduk desa nih. Dia programmer juga honorer, pegawai honorer. Nah, ini ya, kalau Anda mau depannya ya, kalau sudah ini mungkin pakai database ini pakai JavaScript nih. Jadi kalau dengan JavaScript tampilan jadi gaul ya, cakep ya. Nanti belajar JavaScript terakhir ya. Itu. Oke, kita ini ya, kembali ke ini lagi. Ini kita bisa buka tadi link absolut, link relatif. Sekarang kita ingin coba yang link internal, link apa di dalam ya, link apa di namanya itu. Ya. Link ke bagian lain dalam dokumen. Saya ini ya, saya kopikan. Jadi mana ya? Nah, ini aja daftar isi deh. Soalnya ngetiknya lumayan. Ya, daftar isi ini kita buka nih pakai notepad nih. Jadi ini kita atur ya. Nah, kalau Anda ini coba kita lihat tampilan browsernya seperti apa. Nah ini mungkin ini kurang rapi ya, dirapihkan supaya ini usernya mudah ya. Jadi di sini kita kasih paragraf, kita kasih break, kita kasih break, kita kasih break ya. Nah, coba sekarang tampilannya sudah lebih baik harusnya. Nah, ini ya, ini mungkin kurang, nanti kita tambahkan. Ini kurang.
Oke, ini dulu ya. Kita mau lihat seperti apa di browsernya. Ya, seperti ini ya kurang lebih ya. Daftar isinya saja nih ya. Oke, sekarang katakan tadi kita mau buat link yang dalam satu dokumen. Satu dokumen. Jadi kita mau di sini. Oke, di sini pendahuluan ya. Nah, kita tutup ya, kita tutup. Atau di sini, kemudian bab 1 mana hilang ya? Oh, ini bab 1 nih, pendahuluan bab 1. Atau ya sini ya, pendahuluan. Mudah. Bab 1, pendahuluan. Nah, di sini nanti harusnya BR nih ya. Oke, saya rapkan sebentar ya. Oke, ini kita coba dulu. Di sini tampilannya kok rusak ya? Ada nggak ditampilkan? Ada salah berarti. Oh ini ya, ini tutupnya. Nah, itu ya, kalau tutupnya kurang, jadi diterjemahkan oleh itunya beda. Oh ini ya, ya. Ini.
ini ya, sudah ya tadi. Jadi ini ya sering terjadi tadi kurang tanda petik. Jadi teman-teman nih harus terbiasa dengan hal itu ya. Ini kan karena editornya saya pakai yang paling sederhana supaya kita berlatih memahami teks, elemen, value, dan kode-kodenya. Nanti mungkin kalau untuk programming beneran ya kita gunakan editor yang lebih memudahkan programmer ya. Oke, di sini kita ada linknya, pendahuluan, tapi belum kita definisikan ya, kemana dia diterjemahkan masih seperti ini. Oke, sekarang katakan kita berikan namanya ya, namanya nah di sini katakan dokumen dari bab satunya. Satu. Pendahuluan, gitu ya. Dia akan menuju sini. Kita definisikan tadi namanya ya. Pakai name. Bab 1 pendahuluan. Ini deh huruf kecil aja ya, biar coba sekarang ya. Kita coba ini ya, kalau kurang gini harus saat ini yang kita ini ya, namanya di atas topel supaya balik ke atas. Di sini pendahuluan ya, supaya dia akan pindah ke yang kita beri nama pendahuluan. Nah, di sini dia pendahuluan, itu ya, contoh untuk link yang sekarang kita lanjut ke link kita lihat buka, kita coba. Nah ini ya, kita copy saja ya, kita copy, kita buatkan
Jadi sekarang di sini kita PDF-nya kita ini ya, filenya di satu folder ya. Kita belum punya, coba kita lihat latihan ini PDF ini ya. Oke, kita copy. Ini ya, PDF. Save. Ini kita klik. Muncul ya. Oke, PDF. Saya ganti laptop ya, jadi ada yang nggak jalan rupanya. Beberapa nggak jalan ya, saya ganti laptopnya tadi. Ya ini ya, jadi belum bisa dibuka ya, nanti kita ini ya, kita coba kita ulang besok ya. Oke, kemudian setelah itu kita print ya sekarang ya, link. Kita buat print. Print tadi ada print baris. Print baris ini ya sudah ada ininya. Dia kita coba buka ya print baris ya. Nah ini ya, jadi dibagi 3. Kita definisikan 3 baris ya, atas, tengah, bawah. Terus untuk kalau kita mau tambahkan file-filenya, yang apa yang mau dimunculkan di sini ya. Di sini katakan running tag ya, running tag mau kita taruh di bawah ya. Tadi kita sudah punya filenya, kita ini saja, kita copy saja. Frame. Nah, ini kita coba jalankan lagi. Nah, ini ya, running tag-nya sudah muncul, jadi nanti Anda isi sesuai dengan file-file yang ada ya. Coba di sini. Saya kopikan file atas banner ya. Jadi di atas itu kan biasanya banner ya. Ini kita ganti. Kolom 1 ini atas banner. Atas. Harus benar ya ketiknya ya. Save. Kita execute lagi. Kita tampilkan lagi. Ini ya. Oh, atas banner seperti ini. Oke. Ini ya, sudah ada atas banner. Sekarang ini aja, kita kasih warna aja ya.
Picture 1 di ada nggak? Picture 1, ini picture 1 ya. Picture 1 apa nih gambarnya? Oh, ini hanya warna ya. Picture 1, oke nggak apa-apa. Kita sekarang kita lihat. Nah ini ya, jadi pakai warna. Pakai warna ini dia, oke, kita bisa warnakan juga dengan ini ya. Ini kita ke kolom 2 ya. Kolom 2 atau bukan kolom ini sebenarnya nih. Ini kan tengah ya. Tengah HTML. Tengah kita buat ini file tengah, file CSS HTML. Nah ini kita ini kita hapus ya. Bodinya mau kita kasih color, warna. Apa warna biru. Tengahnya ya. Untuk kita coba tampilkan saja ya, untuk supaya ini ya biru ya. Jadi kalau kita jalankan frame-nya, tengahnya biru. Ini frame ya. Oke, kalau frame kolom hampir sama ya. Nah, tinggal kita definisikan nama-namanya. Ini kolom. Ini tadi bisa diatur kalau kita mau. Kita ketikkan kolom yang kiri, kanan, tengah, kanan. Lalu kita execute. Ini ya, seperti ini. Oke, sekarang frame campuran. Kita lihat ini ya. Ini ada atas banner filenya. Jadi ini yang 25% ya, ini yang di tengah. Yang di tengah, ini yang di bawah. Sekarang kita lihat di kayak ini ya. Ini campuran. Jadi tadi kita definisikan 3 baris ya. Dan yang baris tengah ini kita belah 2 lagi, kiri kanan. Jadi muncul seperti ini. Muncul seperti ini ya. Sekarang kita lihat lagi. Ini kebanyakannya dibuka ya. Ini namanya ya. Jadi kita beri nama yang kolom tengah ini, yang di tengah ini ya, baris tengah, yang kirinya itu daftar, ininya tampilannya. Ini kita memberi nama dari frame kita, dan ini akan kita munculkan ya di frame gini, frame daftar, ini mencari file kiri unit kerja, yang frame tampilan picture 11. Coba kita copy.
Basic pertama, picture 11. Ini kita copy. Ya, picture 11 supaya bisa tampil di frame campuran kita. Picture 11 itu apa? Nah, ini ya, picture 11. Gambarnya ditampilkan di kanan. Di sini kita tadi ingin menampilkan satu file, tapi file itu tidak ada ya. Tidak ada, jadi dikasih tanda seperti ini oleh HTML. Ini atasnya kan kita buat supaya mudah lah ya, enak dilihat. Ini kita warnanya matching gitu ya. Bawahnya ini berupa running tag pengumuman, di sini kosong. Kita mau isi apa nih ya, sebelah kiri ya. Nah, itu kita definisikan di sini ya. Ini unit kerja. Kita kalau mau bikin, ini kalau diketik agak lama ya. Jadi mungkin saya demo saja ya, demo nanti teman-teman coba satu-satu. Saya demokan untuk penggunaan frame dan link ya. Ini ada linknya juga. Nanti kita diskusi. Jadi di sini frame campurannya kita buka. Ini sudah jadi ini. Sudah jadi. Nah, ini bisa kita scroll tapi masih kosong. Nanti tinggal kita mau isi apa ya. Kita isi apa? Ini katakan kita mau isi dokumen ya, dokumen di sini. Kita definisikan di menu di atas, dia menampilkan file dokumen RKT di tampilan, di frame tampilan. Kita lihat sekarang. Kita lihat sekarang. Di sini ya sekarang ya. Di atasnya ya, di atas ini kan tadi ini RKT dokumen ini akan muncul di tampilan setelah kita klik ya. Jadi yang untuk file atas HTML, atas banner ini, yang banner di atas ya, kita susun seperti ini. Mau ditampilkan di mana? Untuk yang unit kerja ditaruh di frame daftar, personel frame daftar, jadwal frame daftar. Ini kita sudah membuat suatu aplikasi sebenarnya, suatu aplikasi sehingga yang ingin saya sampaikan di sini bahwa dengan HTML kita sudah bisa membangun suatu aplikasi ya. Cuman nanti kan kalau ada namanya aplikasi itu kan dinamis ya. Kalau aplikasi statis kayak web set ya itu sudah selesai. Jadi dulu WPS juga pakai websitenya statis itu dibikin full HTML ya. Kemudian berkembang dengan menggunakan database. Database itu nanti ya pelajarannya. Ini katakan kalau aplikasi kita ini perubahan datanya itu seminggu sekali atau sehari sekali itu masih bisa kita pakai gunakan HTML full gitu ya. Tinggal kita ketik, kita ubah gitu ya. Itu mungkin tidak praktis sehingga muncul SQL, PHP itu bisa lebih langsung diubah ya, nggak perlu dibuka file satu-satu. Tapi ini ya kita bisanya ini ya sudah nggak apa-apa, sudah bagus ini ya sebenarnya. Oke, sekarang kita yang ini kita demokan ya. Oke.
Nanti kita lihat. Tadi, jadi biasanya kalau kita membuat aplikasi itu saya lebih suka dengan frame campuran ya. Kita nanti tergantung teman-teman kebutuhannya. Jadi kalau ini frame kolom, ini baru kita lihat. Ya ini ya, tadi sudah. Nah kalau frame yang campuran ini sudah ada file-file HTML-nya sehingga bisa dibuka. Seperti ini. Tadi kan unit kerja ke daftar ya, jadi daftar itu sebelah kiri. Kalau ini sebelah kanan, ini tampilan. Tampilan ini kita klik dia ke link dalam satu dokumen. Nah, kalau dokumennya PDF tadi sudah ada komennya, bisa dicoba ya. Tadi kurang berhasil nyobanya, nanti kita coba lagi. Ini kita klik balik ke atas. Katakan kita ingin membaca ya, aplikasi kita, katakan aplikasi rencana kerja tahunan. Di sini ada dokumennya, kalau mau baca ya tinggal dilengkapi nih. Ini belum lengkap ya. Kemudian di sini unit kerja itu kita bisa lihat di bawah sebenarnya di sini ya muncul unit kerja itu dia membuka file kiri unit kerja. Ada di sebelah sini ya. Ini sudah muncul ya. Kalau jadwal kan belum ada nih, kosong. Kita buka unit kerja, muncul. Kemudian ada link lagi tambahan nih, kita berikan ini ya, ini namanya kan kita definisikan sendiri. Saya ingin memainkan daftar frame yang ada di kiri ini. Ini mau saya apa? Span ya, ringkas. Jadi bagian baik nama-nama bagian bidang saja. Nah kalau kita extend di sini ada nama subnya. Tinggal nanti di sini Anda bisa link kemana ya. Ini sudah ada contohnya, ini sudah ada isi. Ini linknya, filenya belum, ya, filenya sudah ada nih, tapi belum ada teksnya ya, belum ada informasinya. Bisa disusun nanti di sini. Di sini rencananya mau ditampilkan tabel dari rencana kerja bidang IPDS dalam 1 tahun. Jadi sini ada unit kerja kembali ini ya. Ini bisa kita klik langsung, nanti kita tambahkan, bisa kita mainkan di sini extend dan span. Oke, sekarang kita lihat di filenya. Filenya ini jadi tadi unit kita lihat yang unit kerja ya, unit kerja. Kita buka nih unit kerja. Nah, ini unit kerja ya. Dia ada call span-nya ya. Kita klik seperti ini. Nah, kita lihat di filenya. Nah, dia sebenarnya di sini ya. Ini dia begitu kita klik call span, dia buka di frame-nya sendiri. Jadi menimpa. Sebenarnya ada 2 file ini ya. 2 file. Satu file unit kerja, satu file unit kerja span. Nah, kalau di unit kerja span di sini ini kan teks kita ya. Teks kita, dia targetnya di dalam frame-nya sendiri. Ini kita definisikan save ini targetnya ya. Sehingga nanti begitu kita klik memunculkan file kiri unit kerja di frame tersebut. Oke, tadi bisa ini ya unit kerja ya, unit kerja. Nah ini ya, dia muncul di, kalau ini kan body ya, karena kita nggak buka pakai frame dirinya sendiri, dia nggak buka window baru gitu ya. Dia muncul di window-nya sendiri ini ya. Ditimpa. Oke, sekarang ini frame campurannya tadi ini ya. Span extend. Kalau dokumen ke kanan ya, ke
tampilan, itu tadi penisi kanan. Ini kan semuanya ada di banner ya, menu. Jadi ini menu, ini saya buat menu atas lah. Di sini bisa kita buat menu kiri. Contohnya ini ya, kalau di sini belum diisikan, di sini kalau sudah diisikan, nah ini menu mau buat apa. Ini dia ke frame yang kiri ya. Oke, ini juga frame yang kiri. Ini sudah saya siapkan filenya. Nah ini ya. Ini personelnya siapa? Kalau ini nama-nama unit kerjanya. Ini harus nama-nama orangnya ya. Nah, kita lihat kiri personal ya. Kiri personal. Ini dia kiri personal ini ya. Kita buka deh supaya buka browser biar kelihatannya ini. Ini sebenarnya filenya ada ini ya, gambarnya nih, kita nampilkan gambar nih. Cuman gambarnya nggak cocok tadi, jadi nggak ditampilkan, namanya beda nih harus ini. Picture, PU, Picture, SS. Ini kita save. Kita save, mudah-mudahan namanya sudah benar ya. Sekarang kita tampilkan personel kita ya, file yang sudah, kan kita kemarin sudah belajar. Nah ini ada gambar fotonya ya. Kalau kemarin kan menampilkan image ya, text, running tag, image ya, pertemuan pertama. Sekarang kita coba lagi tag itu pertemuan kedua kita untuk kita tampilkan di sini ya. Oke. Jadi di sini unit kerja, personel muncul di sini ya. Jadi ini kita atur jadwal belum ada filenya, kita buat dokumennya. Ini kan aplikasi rencana kerja tahunan nih, desainnya seperti ini, rancangannya. Nah ini ada ini. Nanti ya ini kurang lebih nanti tugasnya seperti ini ya, teman-teman buat suatu aplikasi. Di sini saya contohkan aplikasi rencana kerja ya, aplikasi rencana kerja. Sekarang kita lihat di file atas ini. Jadi yang ini menunya ya, menu atas ini yang dominan. Kita pelajari di sini ya. Jadi di sini ini ada tag kita buat nih ya. Unit kerja, menampilkan unit kerja, targetnya ada di sini. Nama targetnya ada di frame tadi. Kalau salah nanti nggak muncul ya. Kadang-kadang sering salah juga. Jadi perlu teliti ya. Di sini juga kalau mau personel targetnya didaftar juga, ini tag-nya ya. Jadwal. Terus ini ada dokumen RKT-nya kita munculkan di tampilan, bukan di sebelah kiri ya, kan itu mau dibaca gitu. Karena yang kiri ini sebenarnya menu juga, menu kiri. Yang ini, file ini adalah menu atas. Nanti menu kirinya kita definisikan sendiri. Ya, kembali ke sini, frame campuran. Ini personel muncul. Nanti dicoba-coba diatur supaya linknya itu pas ya. Ini kan masih belum ini ya, belum bagus lah. Baru coba-coba aja nih. Paling kan nanti baru dirapihkan karena butuh waktu juga untuk merapihkannya. Ini tadi
call span, extend, ini personel muncul, ini kan karena copy paste yang masih muncul ini ya, dokumen RKT, ini filenya. Mungkin ingin saya tunjukkan satu ini lagi ya, satu aplikasi lah, aplikasi. Berhenti lama. Nah ini ya, ini contohnya ya. Contohnya dulu saya buat ini ya. Ini sebenarnya udah nggak dipakai nih 2014, tapi belum dihapus ya. Ini kayak ini ya. Ini keluar dokumen. Ini menu atasnya ya. Kita main ke menu atasnya ini. Indikator sasaran. Ini kegiatan. Jadi Anda bisa desain ini. Bisa desain seperti ini. Ini sudah menggunakan Java ya. Jadi akordeon nih. Bisa dibuka, bisa tutup, ya, akordeon. Ini ada pustaka. Nah, ini mau untuk baca ya, yang berupa PDF ya. Ini apa nih, baca atau coba? Ini baca nih. Tadi harus ini, kalau nggak salah ketik munculnya seperti ini tadi ya. Buka file PDF. Gitu ya, cuman ini dia nimpa di aplikasinya. Nah, ini bisa ini salah satunya ya. Jadi dengan Anda cobalah, nanti kita bagi tugasnya ya. Tadi yang rencana kerja atau model monep, sakit ya, sakit seperti ini. Jadi nanti Anda buat, coba-coba dengan HTML, sudah ada teks, ada karakter, ada link, ada frame, coba. Buat itu nanti tinggal kita kan masih ada 2 pertemuan ya, nanti itu kita rapikan lagi. Sehingga nanti teman-teman yang buat itu dikirim ke Google Classroom, sehingga nanti kalau situ sudah baik lah, nanti kita itu kan sertifikatnya. Tapi ya karena HTML di sini tentu tidak pakai akordeon ya, sudah JavaScript nih. Ya, nanti ini kan pakai tag tadi ya, tag yang kita bikin ya. Contohnya di sini ya, Aceh deh yang paling atas. Wah, ini harusnya dokumen ini. Dokumen Aceh. Nah, ini seperti ini, jadi atur ya. Jadi ini file sakit untuk dokumen-dokumen sakit ya. Dokumen sakit dikumpulkan ini, contohnya di BPS. Jadi dulu saya kan kepala bagian monep ya. Nah, ini saya siapkan aplikasi seperti ini. Jadi nanti teman-teman daerah login, mengupload, ya, aplikasi sudah jadi ya. Dan bisa dilihat, ini bisa kita lihat, ini kita klik, kita lihat Aceh nilainya berapa sih. Nah, ini 50,73. Nah, yang menilai inspektorat ya. Inspektorat, sedang saya di Monep itu penyusunan, gimana sih nyusun Renstra, gimana nyusun TK, nyusun laki yang baik ya, sesuai dengan prototype atau pedoman. Nah, ini ya, ini contoh ya, contoh. Kita kembali ke yang kita punya, masih sederhana ya, belum ini ya. Ini sudah kelihatan sih ya, sudah kelihatan. Nanti ya tinggal teman-teman rapihkan lah ya untuk tugasnya. Kurang lebih, jadi artinya tugasnya kan mudah-mudahan sudah ketangkep ya, agak mudah ya. Gunakan teks, terus link, teksnya kan bisa kita atur besar, kecil, tebal, miring, terus link, terus frame. Jadi aplikasi nanti kalau itu kita kembangkan terus, nanti bisa kita pakai untuk membantu pekerjaan kita di kantor ya. Ini. Oke, siapa lagi nih ya yang mau saya ini ya?
Ya kayaknya itu ya untuk contoh-contohnya. Saya ini deh mungkin ada yang ingin ditanyakan, kita coba lagi ya. Kadang-kadang tadi ada yang nggak jalan tuh, perlu dicek lagi tuh, butuh mesti teliti. Tadi agak saya kurang fokus ya, kurang fokus. Dan ini kan sudah sedikit agak kompleks ya, jadi memang butuh waktu lah. Nah, ini linknya ini ya, linknya bisa ke tempat lain. Jadi sebenarnya saya punya file dalam bentuk Word. Nah, ini mau saya tampilkan ke HTML. Jadi ya saya ini sih saya copy ya. Copy seperti ini. Copy terus disimpan di Notepad. Coba Notepadnya mana sih? Contohnya oke deh, ini aja deh. Di yang tadi ya. Contohnya ya ini, jadi di copy seperti ini ya. Seperti ini kita save. Kita save. Baru kita jalankan ya. Kita lihat di browser seperti apa tampilannya. Ya tampilnya kayak gini. Nanti dirapikan dengan teksnya ya. Ini kan kalau orang nggak bisa baca ini ya. Jadi dirapikan supaya enak dilihat, supaya bisa membacanya enak lah. Coba saya coba lagi. Ini dari Word bisa nggak sih? Saya coba ke aduh kemana tadi ya? Desktop dulu dah. Ini dia di ini ya. Bab 1. Coba di save as HTML nih ada ya, HTML. Ini kebetulan di laptop saya ini ada ya, di laptop saya yang sebelumnya tuh nggak bisa saya save as ke HTML. Coba kita lihat. Tadi di desktop ya, mana tuh? Nggak ada sih. Oh di sini ya. Nah ini dia bab 1 HTML. Nah cuman gini nih, sedikit saya cerita ya. Karena Microsoft Word itu kan punya Microsoft. Jadi dia dibukanya harus pakai Internet Explorer yang punyanya Microsoft juga. Ini kalau dibuka pakai Google Chrome, bisa juga ya. Sudah. Nanti begitu ya triknya ya. Triknya untuk kalau dibuka pakai Notepad apa yang terjadi? Wah, lama mikir ya. Ini ya, ini bukan Notepad nih. Ini Internet Explorer. Coba dibuka pakai Notepad bisa nggak? Oke. Seperti ini ya. Seperti ini. Jadi ada bawaan kode-kode Word-nya ini. Susah melihatnya ya. Tuh. Tapi kalau mau cepat ya seperti itu aja. Yang penting tampilan di ininya bisa ya. Tampilan di browsernya bisa dilihat orang. Ini tampilannya. Kalau saya supaya nanti mengupdate-nya gampang, tetap saya itu terkait tadi yang langkah pertama ya, saya ini saya kopikan ke Notepad,
baru dirapihkan. Ya. Ini kan kelihatannya sudah rapih nih di Notepad, tapi kalau di browser diterjemahkannya jadi satu seperti ini. Jadi harus Anda tambahkan ini ya, page, board, ya, paragraf, board. Seperti itu ya. Sini page lagi, board lagi. Ini jadi anu ya, butuh waktu ya, ini mesti sabar, nggak bisa langsung jadi pakai lampu wasiat cepet. Kalau ini ya begini jadinya, atau kayak tadi ya, langsung kita save as HTML. Cuman kendalanya itu kalau mau diedit nggak bisa. Ini saya coba. Ini kan sudah itu, jadi seperti itu satu-satu ya. Ada ini cara yang saya sarankan. Kalau cara tadi save as tidak saya sarankan. Tapi kalau mau buru-buru ya silahkan ya, ada cara tersebut. Dan mungkin juga tidak tergantung di ini ya, softwarenya, software yang diinstal, Microsoft-nya, Office-nya ya. Kadang ada yang nggak bisa save as ke HTML. Jadi nanti kalau dicoba ya akan ketemu hal-hal seperti itu. Ya kayaknya untuk ininya kita lanjutkan ke, mungkin ada yang ditanyakan ya, saya kembalikan ke Mas Rengga deh. Baik, terima kasih Pak. Mungkin ini ada ini change player Mas Rengga, ada kegiatan, jadi hostnya kita kembalikan. Terima kasih buat Pak Bambang, materinya hari ini memang agak berat ini kalau kita baca di komen-komen, mungkin agak cuaca mendukung juga ini Pak gitu. Juga ada teman-teman juga kalau di sini mohon izin untuk bisa di-share latihannya gitu ya. Nanti kita bisa share latihannya, saya kira bisa melalui grup atau nanti bisa melalui link sebelum nanti acara ini sambil jalan. Mungkin kita supaya lebih enak, mungkin supaya lebih interaktif Pak, karena ini kan pembelajaran programming ya. Programming ini kalau nggak dicoba, kalau nggak nggak dicoba sendiri itu nggak ketemu, nanti malah nggak seru gitu. Atau mungkin kalau ada yang ingin ditanya, mungkin kami buka ya pertanyaan dulu ya, supaya nanti teman-teman bisa lebih memahami, karena ini HTML, nanti besok juga CSS, ada segala macam, jadi lebih ini ya, lebih memahami gitu. Baik, kalau ada ingin ditanya, kami silahkan teman-teman. Mungkin ada yang ingin raise hand. Jika, oke. Mungkin untuk materinya, gimana Pak? Saya jawab yang ada di chat tadi ya. Boleh Pak, boleh Pak. Jadi ini, jadi nanti latihannya saya rapihkan dulu ya. Saya rapihkan, nanti di-share. Jadi teman-teman bisa lihat. Tadi ya, jadi yang saya share ini kan rencana kerja tahunan tuh ya, yang mau saya ini. Jadi kita membuat aplikasi rencana kerja tahunan. Itu ya katakan tadi satu provinsi ya. Tadi kan untuk dokumennya baru satu dari IPDS. Nanti saya rapihkan biarin lebih mudah dipahami. Karena tadi ya ini, kalau kita coba komennya satu-satu, nggak nyambung, nggak bisa kita bikin aplikasi. Tapi kalau
langsung ke aplikasi kayak tadi ya, agak kompleks. Jadi perlu butuh waktu juga. Dan kita ya kita memang saya ini di sini mungkin agak cepat ya. Karena supaya nanti targetnya seperti tadi Bu Dwi sampaikan, kita buat aplikasi. Jadi bukan cuma belajar HTML, dapat sertifikat, terus ya sudah gitu saja, enggak. Tapi di sini kami mendorong supaya bisa membuat suatu aplikasi. Dan sehingga kan ada 5 kelas ya, itu nanti aplikasi yang powerful bisa itu ya. Dan dengan HTML pun bisa kita buat suatu aplikasi. Jadi nanti aplikasi HTML ini kalau itu nanti dikembangkan. Begitu sudah belajar CSS, tambahkan CSS. Setelah belajar SQL, tambahkan SQL. Gitu. Jadi nanti aplikasinya betul-betul bagus lah ya. Ya itu untuk jadi perlu dirapikan. Tadi agak ini juga ya, agak berantakan juga ya. Ini karena ada banyak Zoom, jadi agak nggak fokus ya, dari pagi sudah Zoom. Teman-teman juga di sini di ruangan beberapa Zoom, jadi agak ini agak ganggu juga ya. Tapi ya artinya kan kami ingin teman-teman yang mendapat yang terbaik lah. Itu coba kami usahakan. Nanti ya kita sharing latihannya tadi. Jadi latihannya kan sebenarnya teman-teman bisa lihat ya, dengan sederhana sudah bisa kita membangun. Coba aja teman-teman, coba deh sendiri. Ya itu tadi kan kita pertama belajar teks, image. Nah sekarang kita belajar link dan print, langsung diimplementasikan. Kalau kita belajar komen satu-satu seperti yang di PowerPoint itu ya, itu nanti nggak bisa bangun aplikasi gitu. Jadi memang begitu kita bangun emang agak ini ya, agak lumayan kompleks, tapi ya pelan-pelan. Kalau Anda bangun coba sendiri, nanti Anda bisa pahami. Termasuk, ini saya mau jawab pertanyaan berikutnya ya, editornya. Apa maksudnya saya mengetik ya, itu kan pakai editor ya, Notepad ya. Memang saya pilih Notepad supaya teman-teman belajar juga ada gimana tag-tag itu diketik ya. Kalau nanti mungkin CSS atau yang kelas berikutnya pakai editor yang lebih mudah, bisa Notepad++, ada ya, bisa di-download tuh, atau yang lain-lain banyak lah. Ya, jadi nanti memudahkan saat mengetik programnya. Sekarang kita kan masih belajar dari nol ya, mengenal ini dulu, editornya dengan baik, ya bahwa apa sih yang ada di editor tersebut, gitu ya. Kayak tadi, Mama mau ubah dari Word ke Notepad. Kita bisa save as, tapi begitu dibuka pakai Notepad, bingung kita, terlalu banyak kontrol fungsi-fungsinya gitu ya. Nah, kalau mau copy seperti biasa, kita timpakan ke Notepad, dirapikan. Kita sudah ada paragraf, ada break, ya untuk satu baris, ada bold, ada italic, nah itu bisa dicoba ya. Ya mungkin itu sementara dari saya, Pak Ajak silakan. Baik Pak, terima kasih ya. Ini juga tergantung editornya ya. Jadi kalau misalkan mau ngetik HTML, mau ada body, ada head-nya, ada body-nya, saya kira dengan editor yang kayak Sublime Text itu bisa langsung tertulis gitu. Nanti mungkin di kelas CSS mungkin lebih nanti bisa disampaikan. Kemudian ini ada juga pertanyaan dari Nizar ya. Apakah bisa di-share video-videonya ya? Saya kira kita sudah punya YouTube ya. Nanti mungkin dari teman-teman bisa di-share link YouTube-nya untuk yang di sesi HTML pertama. Jadi kalau misalkan ada misalkan yang tertinggal, nanti bisa akan di-share. Baik nggak hanya di ini, tapi juga di grup ya. Nanti di grup juga akan kita sampaikan. Jadi memang ini seperti kuliah kembali ya, walaupun sedikit, tetapi jika ini rutin kita lakukan minimal 4 kali pertemuan, ada hal-hal yang bisa ya, kita dapatkan di kelas HTML ini, nanti kemudian masuk ke kelas CSS dan
seterusnya gitu. Jadi memang harus bersabar, harus juga mencoba sendiri, mungkin ya hal-hal yang mungkin nanti kelihatannya terlalu sederhana gitu ya, atau mungkin belum nyambung, nanti bisa dicobakan selama seminggu ini ya, misalkan kita break, nanti jumpa di minggu depan. Mungkin apakah ada lagi Pak yang ingin disampaikan untuk HTML yang kedua ini? Mic-nya Pak, mohon maaf. Jadi kan kalau yang saya ajarkan sangat sedikit ya, nggak mungkin mengajarkan semuanya. Teman-teman bisa lihat di Google ya. Saya contohkan sedikit. Coba ini ya. Bagus kan? Nah, ini untuk warna bisa di ini tuh. Ya. Jadi warna kan saya tahunya hanya blue, yellow gitu ya. Ini bisa warna-warna ini bisa kita ambil. Jadi ini sama HTML-nya sudah dibuat mudah ya. Bisa pakai kode heksanya atau kode RGB-nya atau namanya. Nah, ini Anda suka warna yang mana? Gitu ya. Itu lihat ini aja di ini ya. Kalau itu bisa diambil di sini. Oh yellow ada ya, olive. Ini yang sudah didefinisikan. Kalau salah ketik kan juga nggak muncul ya. Itu ya, jadi bisa cari-cari sendiri supaya teman-teman lebih berkembang ya. Kalau dari Zoom kita ya sangat sedikit ya. Cuman ya ini kan kita cuma pengen ngawal aja supaya teman-teman bisa sampai membangun suatu aplikasi. Nanti mungkin ada kesempatan kalau bisa kita diskusikan ya. Kalau ada trouble apa ya sama-sama. Dan sebenarnya lagi refresh programming saya, karena kan saya berhenti sudah tidak buat program 10 tahun ya. Ingat lagi ya. Atau bahkan basic saya programmingnya tuh mainframe. Ya, mainframe-nya sudah nggak digunakan ya. Jadi saya bergeser ke ya tentu di sini saya sempat juga belajar website ini. Saya belajar HTML ini saya 20 tahun yang lalu ya, tahun 2000. Bikin aplikasi tadi yang saya tunjukkan tuh di 2010, ya tuh 10 tahun yang lalu lah. Itu saya buat aplikasi seperti itu. Ya mungkin tuh sedikit pengalaman saya. Ya silakan Pak Aja. Ya, baik Pak. Terima kasih. Ini juga kami juga mengingatkan buat teman-teman semuanya, jangan lupa untuk presensi kelas kita ya, kayak kita kuliah biasa ya. Jangan lupa untuk absen. Kemudian tadi kami sampaikan nanti materinya akan kita share di grup. Silahkan jika ada yang ingin masih ditanyakan, kami persilahkan buat teman-teman semuanya. Boleh diketik juga atau mungkin raise hand ingin bertanya langsung. Baik, jika tidak ada, mungkin Pak Bambang ada yang terakhir untuk menutup sebelum kita acara kelas kita hari ini di sesi kedua HTML-nya. Ya, apa ya kita sama-sama belajar ya. Tentu nanti perlu jam terbang juga. Jadi butuh nyoba-nyoba teman-teman. Jadi kalau sebenarnya tuh bahannya semuanya ada di internet. Cuman kan seperti kita ingin membangun rumah. Bangun rumah tuh bahannya semua ada di toko material. Tapi skill kita nggak ada kan. Belum bisa kita bangun rumah. Kalau kita bangun rumah, kita bahan-bahan dari material tersebut jadinya bukan rumah nanti kandang ayam kali ya. Jadi seperti kita bangun aplikasi juga, jadi perlu lingkungan, diskusi teman-teman gitu ya, belajar bersama. Kalau
bahannya ada sudah lengkap ya di internet atau komputer ada semua. Jadi kalau teman-teman mau memperdalam itu sangat mudah sebenarnya. Ya, tinggal nanti antusias teman-teman saja. Kalau teman-teman mau sungguh-sungguh ingin mempunyai suatu aplikasi karena untuk ketemu ada titik temu di situ, nanti sama-sama kita bangun. Dan aplikasi yang kita bangun nanti kan kita bagi pakai juga ya, bisa di-copy ke teman yang lain, bisa digunakan di kantor atau untuk keperluan website pribadi lah, itu bisa juga ya. Mungkin ini ya penutup dari saya ya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri saja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga ingin menyampaikan selain ada absen juga ada presensi kelas yang harus ada evaluasi kelas sebagai masukan dalam pembelajaran kita minggu depan. Kami masih buka ini roomnya, kami persilahkan teman-teman mungkin jika ingin meninggalkan ruangan, jangan lupa 2 hal. Yang pertama, jangan lupa untuk mengisi presensi kelas dan jangan lupa untuk mengisi ya evaluasi kelas kita. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih sudah bergabung pada kelas HTML kita yang kedua. Kami juga sangat mengharapkan nanti teman-teman masih bisa bergabung di kelas HTML yang ketiga dan keempat dan seterusnya. Dan terakhir jangan lupa untuk tetap mencoba kelas kita, pembelajaran yang sudah kita sampaikan. Terima kasih buat semuanya, tetap jaga kesehatan. Jika ada hal-hal yang masih belum berkenan, kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.